Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 23 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di wilayah Swan Timur, dua kelompok mendekat dengan niat yang tak diragukan. Mereka adalah anggota gerbang pedang hantu dan sekte awan api. Kedua sekte ini terkenal dengan reputasi mereka yang cukup baik di wilayah tersebut, tetapi mereka memiliki hubungan yang cukup dekat dengan gerbang Yuan. Meskipun tidak secara resmi menjadi pengikut gerbang Yuan, kedua sekte ini cenderung mengikuti jejaknya dalam banyak hal. Ying Xiaoxiao mengamati situasi dengan ekspresi tegang. Ia menjelaskan kepada Lindong, mereka adalah anggota gerbang pedang hantu dan sekte awan api. Kedua sekte ini memiliki hubungan yang dekat dengan gerbang Yuan, meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai pengikut langsung. Lindong mengangguk samar, mengangkat kepalanya untuk melihat dua kelompok yang mendekat dari kejauhan. Di bawah tatapan semua orang, mereka akhirnya tiba di posisi yang tidak jauh dari Lindong dan murid-murid sekte Dao lainnya. Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari kelompok murid gerbang pedang hantu. Aura dingin dan tangguh terpancar dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang master yang telah melangkah ke ranah 9 Yuan Nirwana. Di saat yang sama, seorang pria berpakaian merah keluar dari kelompok murid sekte awan api. Dengan seringai di wajahnya, saat dia mengepalkan tinjunya, gelombang panas menyebar dari tubuhnya. Pria berpakaian hitam itu memperkenalkan dirinya dengan nama Meng Duan yang berasal dari gerbang pedang hantu. Sedangkan pria berpakaian merah yang mengaku bernama Yang Huo berasal dari sekte awan api. Keduanya mengepalkan tangan dan menyapa Lindong dan yang lainnya. Meskipun tidak ada jejak niat ramah dalam senyum mereka, dengan ekspresi yang santai, Lindong mencoba bertanya, "Ada yang bisa aku bantu?" Yang Huo dari sekte awan api tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Yuan Chang dan yang lainnya tidak ingin melihat kalian di sini. Jadi mereka mengirim kami untuk menyampaikan pesan. Jika ada masalah, selesaikan di tempat terakhir. Saudara Yuan Chang sangat berbelas kasih dan tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika kalian meninggalkan tempat ini dan menuju tempat terakhir lebih awal, mungkin kalian bisa meninggalkan kota iblis unik tanpa kerugian yang berlebihan." Meng Duan juga sempat berkata, "Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang cukup bagus untuk kalian. Lebih baik menghindari insiden seperti yang telah terjadi di kompetisi sekte besar sebelumnya." Wajah para murid sekte Dao menjadi gelap mendengar kata-kata tersebut. Gerbang Yuan terlalu sombong. Mereka bahkan tidak repot-repot datang sendiri dan malah mengirim orang lain untuk menyampaikan pesan. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Ying Xiaoxiao meledak dengan kemarahan, sementara Wang Yan di dekatnya menahan amarahnya dengan susah payah. Namun Lindong hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak untuk pesan ini." Yang Huo dan Meng Duan menyeringai, mengira Lindong bijaksana. Namun tiba-tiba ekspresi Lindong berubah, tatapan jahat muncul di wajahnya. Dengan nada dingin, Lindong kembali bertanya, "Mungkinkah orang bodoh itu tidak memiliki kaki dan mulut sendiri?" Mendengar pertanyaan itu, sontak ekspresi Yang Huo menjadi gelap. Ia pun berseru berkata, "Bocah, jangan membuat kesalahan dengan membayar harga yang tidak bisa kamu bayar hanya untuk memamerkan mulutmu yang fasih." Lantas, Lindong pun langsung meresponnya dengan mengatakan, "Sampah seperti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di depan sekte Dao kami. Nyah dari hadapan kami." Bukannya takut, Yang Huo dan Meng Duan jelas menjadi begitu marah dan berkata, "Kamu ternyata punya nyali." Setelah itu, mereka berdua segera melangkah maju dengan kekuatan Yuan yang besar untuk menyerang Lindong. Namun, Lindong tidak bergerak. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba keluar dari sekelompok murid sekte Dao di belakangnya, muncul di depan Yang Huo dan Meng Duan dalam sekejap mata. Lalu dengan semburan kekuatan Yuan, mereka menyerang cahaya hitam itu. Namun, cahaya hitam itu mengeluarkan sepasang lengan layu yang bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan mereka. Suara benturan terdengar keras dan Yang Huo serta Meng Duan terlempar ke belakang menyemburkan darah. Kegemparan meletus di sekitarnya saat semua orang melihat sosok bercahaya hitam yang telah mengalahkan dua master ranah 9 Yuan Nirwana dengan satu serangan. Banyak yang segera mengenali sosok itu adalah mayat iblis. Sueling dan sekte pedang terkejut melihat mayat iblis yang sebelumnya mengejar sekte Dao sekarang dikendalikan oleh mereka. Di area sekte 1000 boneka, mereka yang ahli dalam memurnikan boneka juga menatap mayat iblis dengan takjub.
Guili, pemuda berpakaian abu-abu, menatap mayat iblis dengan ketakutan. Mengetahui betapa sulitnya mengendalikan makhluk semacam itu, Lindong kemudian mencoba mengancam mereka berdua dengan mengatakan, "Jika kamu tidak enyah, maka matilah." Sehingga para murid dari dua sekte itu terkejut dan segera membawa Yang Huo dan Meng Duan yang terluka parah pergi. Area tersebut kembali sunyi. Di momen serupa, Lindong juga berteriak mengatakan ke arah murid gerbang Yuan, "Jika kalian ingin mengatakan sesuatu, datang dan lakukan sendiri. Merencanakan di belakang punggung seseorang itu memalukan." Gangguan terjadi di antara murid gerbang Yuan hingga akhirnya seorang sosok kokoh dengan niat membunuh yang kuat berdiri. Itu adalah Dewa Petir, Lei Qian. Pada saat ini, ia dengan perasaan yang marah berkata, "Karena kamu tidak menginginkan wajah yang telah kuberikan padamu dan ingin mencari kematian, aku akan memberikannya kepada kalian semua di tempat ini." Yuan Chang yang berada di samping Lei Qian berdiri di bawah tatapan semua orang. Ia lalu berkata, "Hanya satu mayat iblis telah memberi kalian semua kepercayaan diri ya." Ia mengeluarkan pedang besi dan menebasnya dengan lembut. Kekuatan Yuan berkobar dan aura pedang yang kuat menyerang mayat iblis dan Lindong dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, tepat ketika aura pedang hampir mencapai mereka, cahaya abu-abu yang megah dari Chen Gui dan King Tan tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan aura pedang tersebut, menciptakan suara keras. Sehingga dengan penuh amarah, Yuan Chang berteriak berkata, "Chen Gui, ini adalah dendam antara gerbang Yuan kami dan sekte Dao. Kenapa kamu ikut campur?" Pada saat ini, gangguan meluas di area tersebut saat dua sosok muncul di udara. Lindong menyipitkan mata saat mengenali sosok mungil dan cantik yang familiar. Pupil matanya berkontraksi dan ekspresi keterkejutan yang ekstrim muncul di wajahnya. Selain itu, reaksi Lindong membuat Ying Xiaoshu dan yang lainnya bingung. Mereka belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Lindong bertanya dengan marah, "King Tan, kenapa kamu di sini?" Suara Lindong saat ini penuh dengan kejutan dan kemarahan. Di antara dua emosi tersebut terselip rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ketakutan yang muncul ketika situasi tiba-tiba lepas dari kendali seseorang. Ini adalah pertama kalinya Ying Xiaoshu dan Ying Wanwan melihat Lindong dalam keadaan seperti itu. Mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke arah gadis yang sangat cantik yang berada di udara. Gadis muda itu seumur dengan Ying Wanwan dan mengenakan pakaian hitam. Sosoknya ramping, wajahnya cantik, dan matanya yang indah penuh dengan semangat, seolah-olah ada peri yang berbicara di dalamnya. Gadis itu adalah King Tan yang telah menempuh jalan berbeda dari Lindong setelah meninggalkan Kekaisaran Dayan. Di belakang King Tan, seorang pria berdiri tinggi di langit. Gelombang energi dari pria itu cukup kuat dan wajahnya ditutupi oleh setengah topeng hantu, memberinya aura yang menakutkan. Penampilan unik ini tidak asing bagi Ying Xiaoshu dan yang lainnya. Dia adalah orang nomor 1 dalam daftar pencarian wilayah Swan Timur, topeng hantu Chen Gui, sosok yang sangat terkenal dan ditakuti. Saat ini, dua orang di langit telah menjadi titik fokus perhatian semua orang. Tentu saja lebih banyak tatapan diarahkan ke Chen Gui. Reputasinya sebagai nama nomor 1 dalam daftar pencarian sekte memang sangat menakutkan. Di udara, senyum bahagia di wajah King Tan seketika memudar saat melihat Lindong. Dia segera mendarat dan berdiri patuh di hadapan Lindong, tak berani menatap wajahnya. Dengan kepala sedikit tertunduk, dia tampak seperti gadis kecil yang ketahuan diam-diam menyelinap keluar dari rumah. Tampak Lindong bingung saat menatap gadis muda di depannya. Wajah yang begitu familiar itu telah terpatri di jiwanya, memicu perasaan aneh dari lubuk hatinya. Untuk sesaat, dia hanya bisa menunjuk gadis itu dan bergumam tidak jelas. Chen Gui terlihat sekarang mendarat di belakang King Tan. Melihat betapa patuhnya murid saudari juniornya ini, yang bahkan tidak bisa diatasi oleh tuannya yang paling keras, dia terkejut. Dia kemudian melihat ke arah Lindong yang ekspresinya terus berfluktuasi antara marah dan kaget. Ingin mengatakan sesuatu tetapi menyadari bahwa itu tidak pantas. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di belakang King Tan. Selang beberapa saat, Lindong kembali bertanya kepada King Tan, "Apa yang telah kau lakukan? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu sudah meninggalkan rumah?" Lindong memiliki ketahanan tertentu terhadap kejutan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan suaranya yang waspada serta marah menggelegar seperti meriam. Lantas, King Tan pun menjawab, "Tidak juga, ibu dan ayah tahu bahwa aku telah pergi." King Tan menjawab dengan tangan kecilnya yang terjerat. Mendengar hal demikian, Lindong pun menjadi begitu emosi dan berkata, "Mengapa kamu tidak patuh tinggal di Kekaisaran Dayan? Mengapa seorang gadis sepertimu harus lari ke dunia?"
Lindong tampaknya tidak bisa membayangkan mengapa gadis kecil yang bodoh ini berani memasuki wilayah Swan Timur yang penuh bahaya. Apakah dia tidak menyadari bahwa jika sesuatu terjadi, dia dan orang tua mereka tidak akan mampu menanggungnya? Memikirkan kemungkinan terburuk membuat Lindong merasa tercekik. Dia tahu bahwa dia akan menjadi gila jika skenario terburuk itu menjadi kenyataan. Tak terima dengan perkataan kasar dari Lindong, King Tan pun meresponnya dengan berkata, "Kamu bisa pergi ke dunia, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Aku juga ingin melindungi ibu, ayah, dan yang lainnya. Aku juga bisa menjadi kuat. Pasti sangat melelahkan bagimu untuk berusaha keras sendiri. Aku juga ingin membantumu. Aku tidak lagi ingin menjadi seperti sebelumnya, di mana aku hanya bisa berdiri dan menonton tanpa daya." Kata-kata King Tan membuat Lindong tertegun. Dia menatap wajah mungilnya yang penuh dengan keluhan dan tidak bisa menahan diri untuk menjawab dengan agak jengkel. Mengapa dengan bodohnya mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Meskipun adanya jengkel, kemarahan di dahinya mulai memudar. Kata-kata King Tan membangkitkan emosinya dan membuatnya merasakan sedikit kebahagiaan. Tampaknya gadis kecil itu telah tumbuh cukup besar. Mulut kecil King Tan mengecil, namun dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menentang Lindong yang sedang marah. Setelah sedikit perdebatan, nampak mata King Tan memerah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Lindong yang semakin dewasa dan bertekad dibandingkan 2 tahun yang lalu. Lalu dia pun berkata dengan suara tersedak, "Aku merindukanmu." Seketika, berbagai ekspresi di wajah Lindong akhirnya membeku karena kata-kata ini. Kini, King Tan telah mengikuti jejaknya dan meninggalkan tempat di mana dia bisa merasa aman dan nyaman. Sendirian, dia juga mengalami berbagai hal. Semua ini agar dia tidak lagi harus berjuang sendirian dengan cara yang menyakitkan. Tenggorokan Lindong bergetar sedikit. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menepuk kepala King Tan. Suaranya agak serak saat dia berbicara, berkata, "Kamu akhirnya dewasa. Untuk kali ini lupakan saja masalah ini, karena aku akan melepaskanmu kali ini." Kegembiraan muncul di mata King Tan saat mendengar kata-kata itu. Dengan senyum manis, dia mengulurkan tangannya dan menempel di lengan Lindong seperti yang selalu dia lakukan bertahun-tahun lalu. Saat King Tan menempel di lengan Lindong, senyum licik diam-diam muncul dari sudut bibirnya. Namun, saat senyum itu muncul, dia merasakan sepasang mata cerah menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ying Wanwan duduk dengan tangan seperti batu giok di atas sitar hijau tua. Tatapan Wanwan saat ini terpaku pada King Tan dan dengan jelas menangkap senyum liciknya. King Tan diam-diam menjulurkan lidahnya sebelum mengedipkan mata pada Ying Wanwan. Dengan mata besar itu, dia menyampaikan pesan, "Jangan ungkapkan apa yang kau ketahui." Ying Wanwan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya gadis bernama King Tan ini sangat memahami Lindong. Dia bahkan tahu metode apa yang digunakan untuk menenangkan Lindong yang hampir meledak karena marah. Namun, Ying Wanwan juga tahu bahwa emosi King Tan sebelumnya adalah asli. Ying Wanwan secara alami tidak berencana untuk mengekspos tindakan licik King Tan. Oleh karena itu, dia mengedipkan mata pada King Tan dan dua gadis seusia mencapai kesepahaman tertentu sangat tersembunyi dari Lindong yang biasanya tenang dan bijaksana. King Tan kemudian berkata, "Kakak Lindong, ini adalah murid kakak laki-lakiku, Chen Gui. Berkat pengawalannya, aku bisa keluar kali ini." Setelah itu, Lindong pun mulai berkenalan dengan Chen Gui dan juga sempat mengucapkan terima kasih banyak kepada Chen Gui. Selain itu, Lindong juga meminta maaf karena tindakan King Tan yang mungkin telah banyak menyusahkan Chen Gui. Lalu, Chen Gui pun meresponnya dengan berkata, "Aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Saudara Lindong terlalu sopan. Aku hanya melakukan seperti yang diperintahkan oleh tuanku." Setelah melihat ini, Chen Gui buru-buru membalas dengan hormat, menyebabkan Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan yang lainnya sedikit terkejut. Bagaimanapun, Chen Gui dikenal sebagai orang yang sangat eksentrik dan acuh tak acuh, seseorang yang tidak mudah diajak berkomunikasi. Di momen serupa, Lindong menjadi sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke arah King Tan dan bertanya. Dari kelihatannya, dia takut King Tan telah memasuki sekte yang meragukan. Chen Gui kemudian segera menjelaskan kalau sekte miliknya tidak terletak di wilayah Swan Timur, tetapi di wilayah Swan Utara. Sekte itu dikenal sebagai Istana Kegelapan. Mendengar hal ini, seketika Lindong menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, "Istana Kegelapan?" Keheranan melintas di mata Lindong, sementara dia merasakan kejutan di hatinya. Istana Kegelapan adalah penguasa wilayah Swan Utara. Jika seseorang berbicara tentang reputasinya, itu tidak kalah dengan Titan seperti Gerbang Yuan sama sekali. Lalu, Lindong mencoba bertanya kepada King Tan, "Bagaimana kamu bisa berakhir di wilayah Swan Utara?"
King Tan pun menjawab bahwasanya saat dirinya berada di Kekaisaran Dayan, seorang panatua dari Istana Kegelapan pernah mengikuti dirinya dengan harapan kalau King Tan akan bergabung dengan Istana Kegelapan. Mendengar hal ini, nampak Lindong sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa King Tan telah diperhatikan oleh sesepuh Istana Kegelapan pada saat itu. Baik dia maupun Martin tidak merasakan apa-apa. Namun, Lindong dengan lembut menghela nafas lega mengetahui bahwa King Tan telah bergabung dengan Istana Kegelapan. Setelah itu, Lindong dengan lembut menepuk tangannya saat dia sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah murid gerbang Yuan dan menyeringai. Senyumnya mendapatkan kembali aura dinginnya. Lindong kemudian berkata, "King Tan, mundur sedikit. Aku harus menyelesaikan masalah kecil dulu." Di bawah mata yang berkumpul dari seluruh tempat, area di sekitar sekte Dao menjadi pusat perhatian. Suasana mendadak berubah ketika Chen Gui muncul untuk membantu sekte Dao, memberikan mereka sekutu yang kuat. Kehadiran Chen Gui, seorang nomor 1 dalam daftar pencarian sekte, membawa perasaan gentar bahkan bagi Raja Yuan kecil Yuan Chang. Pada saat ini, dengan sedikit fluktuasi di matanya, Ling Qingzu mengaku tak menyangka kalau Chen Gui akan muncul di tengah-tengah konflik antara sekte Dao dan gerbang Yuan. Wukun yang berdiri di sampingnya bertanya dengan heran, siapa gadis bernama King Tan itu? Dari pandangan Wukun, ia berspekulasi kalau King Tan ini tampaknya memiliki hubungan mendalam dengan Lindong, sebab kehadiran Chen Gui tampaknya terkait dengan dia. Lalu Suro pun menjawab, dia sepertinya adik dari Lindong. Aku pernah mendengar mereka menyebutkannya sebelumnya. Wukun mengangguk sedikit, lalu pandangannya beralih ke arah gerbang Yuan dan berkata, meskipun mereka mendapat bantuan Chen Gui, masih ada perbedaan kekuatan antara sekte Dao dan gerbang Yuan. Masalah ini semakin rumit. Lindong melangkah maju perlahan di depan mata yang tertuju pada sekte Dao. Pandangannya tajam mengarah ke gerbang Yuan. Cahaya dingin melintas di matanya. Lindong kemudian berteriak berkata, area ini tidak secara eksklusif milik gerbang Yuan. Apakah murid sekte Dao ingin tetap di sini? Bukan sesuatu yang dapat diputuskan oleh gerbang Yuan. Mata Yuan Chang menyipit, kilatan tajam seperti pisau melintas di antara mereka. Jarinya dengan lembut menyelipkan pedang besi di tangannya dan bertanya, apakah kamu berani memprovokasi gerbang Yuan hanya karena kamu mendapatkan penolong? Lindong menjawab dengan suara tenang namun tegas, penolong apa? Jika gerbang Yuan ingin bertarung, aku akan menemaninya. Di momen serupa, Lei Qian menjadi begitu marah dan berkata, sungguh sombong. Kamu benar-benar berani bertindak arogan di depan kami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu maha kuasa hanya karena kamu menggunakan trik kecil yang cerdas untuk menang sekali? Mendengar hal ini, Lindong hanya tersenyum dan dengan santai berucap, apakah itu trik kecil yang cerdas atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya lagi. Pada saat ini, mata Lei Qian menjadi gelap, aura pembunuh muncul di tubuhnya. Namun, dia lebih berhati-hati kali ini. Matanya beralih ke Yuan Chang, meminta persetujuan. Yuan Chang menyipitkan mata, menatap Lindong, lalu tertawa samar. Karena seseorang ingin mencari penghinaan, penuhi keinginannya, Lei Qian. Senyum ganas muncul di wajah Lei Qian. Dia melangkah maju, kedua tinjunya perlahan mengepal sambil berkata, Lindong, karena sekte Dao menolak untuk pergi, aku akan memberimu kesempatan menggunakan kekuatanmu sendiri dan melawan aku. Jika kamu menang, gerbang Yuan tidak akan mengatakan kata-kata lain. Jika kamu kalah, bawa semua orang dari sekte Dao dan cepatlah pergi. Apakah kamu berani menerimanya? Suara Lei Qian ini terdengar bergema di seluruh baskom, memicu keheningan yang penuh perhatian dari semua orang. Seketika Ying Xiaoxiu tertawa dingin mendengar kata-kata Lei Qian, lalu ia berkata, mayat iblis juga dikendalikan oleh Lindong. Mengapa itu tidak dianggap sebagai kekuatannya? Kulitmu memang sangat tebal. Lei Qian pun meresponnya dengan berkata, berhentilah omong kosong. Jika kamu tidak mau, mari kita terlihat dalam pertempuran habis-habisan dan lihat siapa yang muncul sebagai pemenang. Ying Xiaoxiu merasa marah, tapi sebelum dia bisa berbicara, Lindong melambaikan tangan dengan lembut dan melangkah maju. Astaga, mata semua orang terkunci pada tubuh Lindong saat dia melangkah keluar. Ucapan Lindong ini jelas menunjukkan bahwa Lindong benar-benar berencana menerima tantangan dari Lei Qian. Lindong mungkin telah memaksa Lei Qian mundur sebelumnya, tapi itu dengan trik cerdas. Kali ini, Lei Qian jelas tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Jika Lindong menyerahkan keuntungan dari mayat iblis, bagaimana dia akan melawan Lei Qian? Tak berselang lama, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari arah belakang Lindong. Suara itu berasal dari King Tan yang berkata, biarkan aku bertarung sebagai gantinya.
Pada saat ini, semua orang tercengang melihat King Tan melangkah maju, memegang sabit hitam besar yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Simbol aneh terlihat samar di bilahnya, menyebar riak tajam yang gelap dan dingin. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya terkejut saat melihat King Tan dan sabit hitam di tangannya. Riak agung yang terasa dari sabit menunjukkan bahwa itu adalah harta Yuan murni. Lindong juga terkejut ketika King Tan berbicara. Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara dalam. Dia menyuruh King Tan agar segera menjauh dan tetap berada di satu sudut. King Tan yang awalnya bertindak dengan cara yang perkasa langsung menyerah pada kata-kata Lindong ini dan mundur dengan pahit. Ying Xiaoxiao sebenarnya merasa ragu dengan perseteruan ini karena Sekte Dao berharap tidak perlu terlibat dalam pertempuran besar dengan gerbang Yuan. Namun, jika Lindong harus mengambil resiko seperti itu, mungkin lebih baik bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan melangkah maju dan berkata, "Aku akan menerima tantangan ini." Serangkaian keributan terdengar di baskom setelah kata-kata ini. Semua orang tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar berani meninggalkan keuntungan dari mayat iblis dan menerima tantangan ini dari Lei Qian. Menyadari keberanian Lindong, Lei Qian pun meresponnya dengan berkata, "Haha, kamu punya nyali." Di sini terlihat senyum ganas di wajah Lei Qian melebar. Ada kegembiraan liar yang tidak normal di matanya. Kekalahannya di kota iblis unik ini telah menimbulkan kemarahan dalam hatinya. Kini dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali harga dirinya dan membalaskan dendam atas kekalahannya untuk melawan Lindong. Lei Qian memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan mampu menyebabkan Lindong bahkan tidak bisa membalas jika dia berusaha sekuat tenaga. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Kali ini dia ingin benar-benar menghancurkan Lindong di depan semua orang. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.